Oh ho ho, halo pemirsa, welcome to Global Report episode Natal. Saya Randy Wicaksana dari New York City. Selamat Natal, Merry Christmas bagi pemirsa yang merayakan. Saya memakai ugly sweater yang menjadi simbol perayaan Natal di Amerika Serikat. Nah, di Amerika ini pemirsa, Tahun Baru dan juga Natal jadi sebuah perayaan yang meriah sekali. Tapi selain berpesta, banyak juga inisiatif amal untuk saling membantu. Salah satunya adalah inisiatif untuk turut membawa kemeriahan perayaan Natal dan Thanksgiving di kawasan Amerika yang terpencil. Kita simak laporannya berikut ini. Dalam beberapa hari, 30 hingga 40 kalkun beku dikirim lewat udara ke permukiman terpencil di negara bagian Alaska. Pengagasnya, Esther Keim, dulu adalah penghuni permukiman seperti ini. I grew up in the bush, in the rural Alaska, so there's no roads. The only way that you can get there is by airplane, by snowmobile, or boat if you're on the river system. And so during freeze up, during Thanksgiving time, everyone is stuck. And so we had a family friend that would airdrop turkeys to my family and other families in the area for Thanksgiving. Kegiatan Turkey Bomb atau menjatuhkan kalkun dari pesawat berawal pada 2022 setelah Esther melihat mantan tetangganya melewatkan Thanksgiving dengan penuh keterbatasan. Kalkun diperoleh dari urun dana yang digalang lewat media sosial. My vision with this is to make it into a nonprofit organization where I can get funding and more support that I can reach more parts of Alaska. Merry Christmas! Meski tak terlalu terisolasi seperti Alaska, sebagian pegunungan Appalachia yang melintasi Kentucky, Tennessee, dan Virginia juga memiliki banyak permukiman yang terpencil. Di sini ada hiburan setiap akhir tahun berupa Santa Train atau kereta Sinterklas diselenggarakan perusahaan kereta CSX Transportation. This region really embodies our history. Started out through Appalachia as about coal. Coal is still a very important part of our business, but it's declined over time. And now it's about the movement of goods throughout the United States. And we use this corridor, the Blue Ridge Subdivision, to bring materials from the Midwest, even central part of the country, down to the southeast. So it's all about connectivity with the rail network and making sure these communities don't get left behind. Can I have a dog? Kegiatan Santa Train telah berlangsung 82 tahun. Well, today, one lady, Ruth, who's been here every Santa Train since 1943. She's in a wheelchair now. She remembers when she was 5 years old, walking several miles to come here and see Santa Claus, because there were no TVs. There was nothing back there. That's her only glimpse of Santa Claus. Setiap tahun, Santa Train membagikan hadiah sekitar 15 ton berupa mainan, selimut, hingga pakaian. Perayaan Natal dan pergantian tahun sering ditandai dengan kegiatan berbagi dengan sesama. Meski laju inflasi belakangan ikut berdampak pada kebiasaan ini. Survei terbaru oleh Upgraded Points misalnya, menunjukkan bahwa 2/3 dari responden mengaku mereka terpengaruh oleh laju inflasi. Tapi mayoritas responden tetap menyatakan mereka akan tetap memberi pada sesama dengan nilai sama dengan tahun sebelumnya. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Nah, kalau bicara soal Natal, tentunya turut dimeriahkan dengan pohon Natal yang mulai banyak diborong oleh warganya untuk dihias rumahnya. Tapi belakangan ternyata katanya mulai ada kekurangan ketersediaan pohon Natal. Kira-kira apa penyebabnya? Kita simak beritanya berikut ini. November dan Desember menjadi bulan-bulan tersibuk bagi pekebun pohon cemara yang dijual sebagai pohon Natal. Ini terlihat di sebuah perkebunan milik keluarga di negara bagian New Hampshire. Each year we cut about 15 to 20,000. And of course, we plant every year, so we always have the same rotation come along. And we replant every year 20 to 25,000. Tahun ini, kebakaran hutan dan kekeringan kembali melanda sebagian Amerika Serikat, menekan produksi pohon Natal. Di Massachusetts, Mike Smolak memutuskan tak menjual pohon dari kebunnya sendiri karena khawatir mengecewakan pembeli. I do not want to send something at home with people that I know will start getting dry very fast. And nothing worse than a Christmas tree with the needles falling off.
Kekeringan juga berdampak pada sebuah perkebunan milik keluarga di Pennsylvania. Here we have a tree that just couldn't survive this summer. You can see the root system just doesn't go deep enough to get the moisture, and a lot of them just can't hang on, as you can see there. Pohon yang parah terkena adalah pohon muda yang butuh sedikitnya 6 tahun lagi sebelum siap dijual sebagai pohon Natal. Pohon usia 8 tahun ke atas relatif aman. I mean, they're ready for market. This tree is not stressed out, once again, because its roots go deep. This is going to be fine when it's cut for a Christmas tree this year. Tapi kekeringan tahun ini bisa berdampak pada pasokan pohon beberapa tahun ke depan. This is where we really get hurt, and there's a shortage of Christmas trees, and this keeps the shortage going on because you can't get your new ones to survive. Jeff Hill telah berjualan pohon Natal sejak usia remaja. Menurutnya, satu lagi yang berdampak pada pasokan adalah minimnya alih generasi di perkebunan cemara yang umumnya bisnis keluarga. The average age of a tree farmer is like 64 years old, 65 years old. That's me. Yeah, but there's nobody young getting into business. That's why there really is a shortage. Persoalan ini juga dicermati pemilik perkebunan keluarga Weir di New Hampshire. The kids these days aren't taking the farms over. And of course, to start a Christmas tree farm from scratch is almost impossible. It takes a lot of land. You have to put money into a product for 8 to 10 years before you get any return. So there's no one starting new. Belakangan ada juga keluarga muda yang membeli perkebunan milik keluarga yang telah mapan. Tapi ini juga membutuhkan alih pengetahuan dan mentoring karena tidak mudah untuk membesarkan sebuah pohon cemara hingga bisa mencapai ukuran yang siap dijual sebagai pohon Natal. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Dari New York City kita beralih ke Washington DC untuk melihat bagaimana kemeriahan perayaan Natal di sana. Ada Aryatna Budianto, silahkan Anne. Ya, Randy dan juga pemirsa, di segmen berikut saya akan mengajak Anda melihat perayaan Natal Indonesia di Washington DC, juga sebuah pasar kaget tahunan khas akhir tahun di pusat kota. Jadi jangan kemana-mana, tetap di VOA Global Report. Pemirsa, masih di VOA Global Report edisi spesial Natal di Amerika Serikat. Di segmen kedua ini saya Aryatna Budianto di Washington DC mengajak Anda melihat perayaan Natal diaspora Indonesia di ibu kota Amerika. Walau secara sederhana tapi begitu bermakna karena warga dari berbagai denominasi merayakan bersama. Ikuti liputan Yuni Salim dan tim VOA berikut ini. Perayaan Natal bersama untuk warga diaspora Indonesia di ibu kota Amerika Serikat dan sekitarnya diadakan di Gereja Episkopal St. Luke's di Bethesda, negara bagian Maryland tak jauh dari Washington DC. Tema perayaan tahun ini adalah Marilah Sekarang Kita Pergi ke Bethlehem, tema yang disepakati Organisasi Keagamaan Kristiani di tanah air, yaitu Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia atau PGI, mewakili umat Kristen Protestan dan Konferensi Wali Gereja Indonesia KWI mewakili umat Katolik. Jadi gereja melalui PGI dan KWI mengajak semuanya untuk memaknai Natal di tengah kebiasaan hidup kita yang sepertinya biasa-biasa saja, keluarga kita yang biasa, tempat kerja kita yang begitu-begitu saja, tetapi kita juga bisa menemukan sukacita, menemukan Yesus juga di tengah-tengah itu. Tema tahun ini juga mengangkat keberadaan kota kelahiran Yesus Kristus Bethlehem di tepi barat yang telah setahun lebih berada dalam situasi konflik. Kita sebagai umat Kristen yang ada di Washington DC area, kita terus berdoa supaya perdamaian itu bisa dinyatakan di sana. Diawali lagi, dimulai lagi. Ketika tema ini, pesan ini diangkat, tidak ada yang kebetulan. Dilihat dari 2000 tahun yang lalu kurang lebih bahwa damai itu dimulai dari sana. Natal bersama menjadi kesempatan melakukan perayaan lintas denominasi, mengingat kegiatan keagamaan sehari-hari biasanya lebih banyak terpusat di gereja masing-masing. Dengan perkembangan denominasi gereja Indonesia yang sangat pesat, perayaan Natal bersama menjadi kesempatan bagi masyarakat Kristiani Indonesia di wilayah ibu kota Amerika ini untuk bersilaturahmi.
Kondisinya berbeda di California, menurut seorang jemaah yang pernah tinggal di sana. Tahun lalu juga saya hadir di Wisma toh. Natal bersama ini rupanya berhasil dengan baik. Kalau di sana tidak Natal bersama, masing-masing gereja. Banyak gereja di sana dari Indonesia. Natal bersama juga diselenggarakan awal Desember, karena biasanya warga melewatkan 25 Desember bersama keluarga di kota lain atau bahkan ke tanah air. Tapi kebanyakan kalau Natal saya di Indonesia. Tahun lalu saya di Indonesia, tahun ini ada di sini gitu. Kesempatan untuk kita masyarakat Indonesia yang ada di Invis ini ya, bisa ketemu 1 tahun 1 kali. Anak-anak juga senang dengan perayaan Natal bersama maupun perayaan bersama keluarga nanti. One thing I also like is that there's no arguing, fighting over something. They just have joyful and peace and talking about their favorite stuff and about their day. Sesuai dengan tradisi, perayaan Natal kali ini juga dihadiri tokoh masyarakat dari agama lain dan perwakilan KBRI. Dimanapun kita berada, Bhinneka Tunggal Ika yang juga dilalah sama ya, dengan mirip dengan motonya Amerika Serikat, pluribus unum, berbeda-beda tapi tetap satu jua. Saya kira ini hal yang sama. Mau di Indonesia atau di Amerika Serikat, warga negara kita memiliki ciri kekompakan, kebersamaan yang sudah merupakan ciri khas ya Bu ya. Di ibu kota Amerika Serikat dan sekitarnya ada sekitar 12 denominasi umat Kristiani, mencakup berbagai denominasi Protestan, lalu Gereja Katolik Roma. Dari Bethesda, Maryland, Yuni Salim, Ariona Arifin, dan tim VOA. Sementara itu, di pusat Washington DC, ada sebuah pasar yang ditunggu-tunggu warga setiap jelang akhir tahun pemirsa. Di Downtown DC Holiday Market yang sudah berlangsung selama 20 tahun ini, ada sekitar 100 vendor kerajinan tangan, souvenir, makanan, minuman, dan juga ada berbagai pertunjukan khas musim Natal dan Tahun Baru. Namanya Downtown DC Holiday Market. Nah, ini kita ada di pusat kota Washington DC. Ini nggak jauh dari Chinatown yang ada di Downtown DC. Dan di lokasi ini ini tahun ke-20 sebenarnya. Jadi memang setiap tahun selalu ada. Satu hal yang menarik kalau kita datang ke acara Holiday Market atau pasar kaget seperti ini banyak banget barang-barang unik yang menarik. Salah satunya adalah ini dia nih. Lihat nih, chopstick art. Ini dari ini loh, Supit. We've got a few different options. We've got our folding chopstick baskets that are all actually made by a family in Asia and sent over. Our Brian, the guy that runs it, he studied abroad over there for a few years. Okay, and what do you think about this holiday market here? I love it. It's been really fun. It's been really fun at the market here. A lot of cool people and a lot of opportunities to get to tell people about these wonderful baskets and get to share them with the world. Tadi disangkain jual ini, pajangan-pajangan. Ternyata ini coklat loh. Coba lihat deh. Di sini ada sekitar 100 vendor yang mengisi dan ini biasanya diisi oleh para pemilik usaha kecil lokal yang ada di Washington DC. John Y, that's the founder. He's designed and makes all of these belts and purses that you see here. The prints and designs, I think you noticed that they're especially very bright. It's because of a technique that he founded in which that literally, I think the best way that I can describe it, tattoos it onto the leather. We are based in DC. Our production facility is in northeastern DC, so everything is handmade there, literally handmade. Biasanya holiday market ini memang didatangi oleh orang-orang yang nyari sesuatu yang unik biasanya yang memang tidak didapatkan di tempat-tempat lain. I think you could find a lot of like authentic gifts here. I think most places last year when I came, they're like not local sellers, so like, you know. But I think if you want something like that's one of one or authentic or true, I
feel like this is the right place to come get it. What do you think about holiday market? I thought it was pretty cool. Like it was a lot of different things to see, a lot of people. It's very fun actually. Dari Washington DC, Irfan Ihsan, Nur Hadi Sucahyo, VOA. Kita istirahat lagi, tapi jangan kemana-mana pemirsa. Randy di kota New York akan mengajak Anda melihat pameran gitaris legendaris Jimi Hendrix di kota Seattle. Juga fenomena Glicked. Nah, apakah itu? Untuk cari tahu jawabannya, stay tune di VOA Global Report. Welcome back to New York City pemirsa. Opsi liburan akhir tahun makin banyak termasuk nonton film di bioskop yang mulai diramaikan dengan film-film box office. Pemirsa sudah nonton Wicked belum? Nah, akhir tahun di Amerika Serikat ini bioskop dipenuhi antrean dan antusiasme penonton untuk melihat film-film yang terkenal. Ada Wicked, Gladiator 2, dan juga Moana 2 yang terus berkontribusi terhadap melesatnya pemasukan box office domestik pada tahun ini. Moana 2 memecahkan rekor pemasukan box office domestik untuk film Disney dan film animasi selama pemutaran perdananya. Dalam 5 hari penayangan perdananya, film animasi ini meraup $221 juta. We meet Moana. She is journeying further and further out, searching different islands to try to figure out if there are more people than just those on Motunui. Dengan perayaan Thanksgiving dan menjelang perayaan Natal, film-film segala usia yang bisa ditonton sekeluarga mendominasi bioskop-bioskop di Amerika Serikat dan Kanada. You're probably still listening to the soundtrack today. If you're a parent, well, get ready for the soundtrack to play again with new music. Akhir Desember, keluarga yang ingin nobar di bioskop juga bisa menyaksikan film Mufasa yang mengisahkan sejarah sosok raja dalam film animasi realistis sebelumnya, The Lion King, tahun 2019. So glad I brought some crayons. Box office di Amerika Serikat menjelang pergantian tahun juga diramaikan fenomena Glicked, perpaduan Gladiator 2 dengan Wicked. Dua film yang dirilis secara bersamaan, sama seperti halnya tahun sebelumnya saat Barbie dan Oppenheimer dirilis bersamaan, memunculkan fenomena Barbenheimer. Seperti halnya Barbie dan Oppenheimer yang merupakan film dengan nuansa dan karakter berbeda, begitu pula Gladiator 2 dan Wicked. Wicked adalah adaptasi sebuah drama musikal yang disadur dari film klasik Hollywood The Wizard of Oz. Sementara The Wizard of Oz sendiri dibuat berdasarkan novel karya L. Frank Baum mengenai kehidupan penyihir di sebuah negeri fantasi bernama Oz. Huge family film. Potentially a big Oscar contender with Ariana Grande and Cynthia Erivo leading the charge as Glinda and Elphaba. Film kedua Gladiator arahan Ridley Scott melanjutkan kisah kekaisaran Romawi kuno, menampilkan sejumlah tokoh lama yang dulu tampil di film pertama keluaran tahun 2000 dan sejumlah tokoh baru. This time we have Paul Mescal, you have Denzel Washington playing the bad guy. The movie's fun. It is a lot of big action sequences and not too long. Menurut aktor pemeran utama Gladiator, fenomena seperti Glicked menunjukkan semangat produsen film untuk kembali menggairahkan bioskop. See, it's interesting because I think if you'd asked the gang from Barbie and Oppenheimer, it doesn't feel like it's in competition. It's like if you look at all of these filmmakers from all of those 4 films, it can't be about competition. This industry needs a shot in the arm. Those films gave it last year. We hope to do it this year. Di tengah persaingan ketat dengan layanan streaming video, pemasukan industri film masih belum pulih ke angka pra-pandemi. Selama 2023, pemasukan box office domestik menembus $9 miliar. Angka tertinggi pasca COVID, tapi masih 2 miliar di bawah angka 2019. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Pemirsa, di Seattle ada opsi liburan yang akan berkesan untuk para penggemar musisi Jimi Hendrix. Museum ini punya koleksi terkait Jimi Hendrix yang lengkap dan disebut sebagai yang terbesar di dunia. Fun fact, ulang tahun Jimi Hendrix jatuh di pekan Thanksgiving Amerika Serikat yang jadi penanda dimulainya musim liburan. Di kawasan Central District di kota Seattle inilah Jimi Hendrix tumbuh besar di tengah kemiskinan dan ketidakstabilan kondisi keluarga.
Semasa kecil, ia sering bermain di Leshigh Park, melarikan diri dari rumah atau bolos dari sekolah, dan akhirnya drop out. Di masa itulah ia mulai belajar main gitar. Usianya tak panjang, hanya 27 tahun. Tapi setiap tahun, Museum Budaya Pop di Seattle tak pernah absen merayakan ulang tahunnya 27 November. Jimi Hendrix really was the original inspiration of our museum. We have the largest Hendrix collection in the world, over 6,000 objects related to Jimi Hendrix. And from the content of the museum to even the shape and colors that you find in the museum, really trying to accentuate Jimi Hendrix's life, legacy, career, and his creativity. We have over 100 pages of handwritten lyrics from Jimi Hendrix, and almost all of them are on hotel or airline stationery, so you really get the sense that he is creating wherever he goes. Lewat aneka aktivitas, fans dan pengunjung dari berbagai belahan dunia dan antar generasi merayakan peran Hendrix di dunia musik. He was one of my inspirations to play the guitar when I was younger. He played the guitar with a lot of passion, especially I was really interested in his live shows because I think he just shared a lot of emotion in his performances. I think we've all, being in America, have obviously been influenced by Jimi Hendrix. The soul from the guitar and letting the music and the guitar sing for him is awesome, and I think a great basis for R&B and hip hop and rap today. Walau aksi panggungnya berapi-api, menurut Taj Mahal, musisi blues yang sering manggung bersamanya, Hendrix sebetulnya agak pemalu. He was very, very quiet, very gentle. But once he got the guitar, it was a whole other person. And I don't think we'll have another one like that, ever. He's one. It was like guitar before Jimmy, guitar after Jimmy. Pameran Jimi Hendrix ke-7 di Museum Pop Culture Seattle yang merayakan ulang tahun ke-82 ini memusatkan pada puncak karir turnya, di mana Hendrix manggung di 500 lebih konser di 15 negara. Di usia ke-27 hidup Hendrix berakhir tragis, dan hingga kini fans masih terbelah atas pro dan kontra hak warisnya. Tapi setidaknya di museum ini, pengunjung bisa menikmati besarnya peran Hendrix di dunia musik, terlepas dari kontroversi yang membayangi kehidupan pribadinya. Dari Seattle, Washington, VOA. Merry Christmas and soon Happy New Year. Saya pamit undur diri dari New York City. Kita berjumpa lagi tahun depan. Saya Rejo Sana. Sampai jumpa. Ho 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 ho.